Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang kehadirannya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab? Meski ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ada aura yang sulit dijelaskan, seolah ia membawa bayangan dari alam lain saat getaran gaib memuncak dan batas antara manusia serta makhluk halus menipis hanya setipis sehelai rambut. Pada waktu inilah banyak hal tak kasat mata mulai menunjukkan tanda-tandanya. Orang Jawa percaya ada hari-hari tertentu ketika pintu langit sedikit terbuka. Saat itu arus energi halus memancar lebih kuat, suara-suara yang biasanya tak terdengar mulai menembus kesadaran, dan mimpi-mimpi menjadi peringatan. Dari sekian banyak hari dalam penanggalan Jawa, Kliwon dianggap sebagai puncak kekuatan itu. Kliwon bukan sekadar pasaran. Ia adalah simpul energi. Titik ketika getaran alam semesta mencapai gelombang yang bisa dirasakan oleh siapapun yang peka. Banyak orang lahir di weton lain membawa rezeki, keberuntungan, atau kecerdasan, tapi Kliwon membawa sesuatu yang berbeda, karisma gaib. Ada orang yang ketika berjalan lewat, ayam mendadak diam. Ada orang yang saat marah, lampu-lampu berkedip. Ada orang yang saat tidur, mimpinya tembus kejadian esok hari. Mereka tidak memintanya, mereka lahir bersamanya. Dan dalam catatan para sesepuh, mereka yang lahir pada hari Kliwon sering menjadi pusat perhatian tak terlihat. Entah dijaga, dituntun, atau dia mati. Namun benarkah Kliwon sekuat itu? Benarkah kisah-kisah yang diturunkan, turun-temurun sejak zaman, kerajaan sampai era modern masih berlaku? Malam ini kita akan menelusuri 5 bab perjalanan gaib weton Kliwon, dibumbui kisah nyata, legenda, dan pengalaman spiritual yang jarang diceritakan. Bersiaplah, karena semakin dalam kita masuk, semakin tipis batas antara cerita dan kenyataan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas weton Kliwon, jejak gaib sang penjaga. Dimensi gelap tak semua manusia sanggup menahan energinya. Siap, mari lanjut. Dalam tradisi Jawa kuno, Kliwon bukan hanya pasaran, tetapi sebuah malam ketika udara terasa lebih berat, lebih sunyi, dan lebih mudah diisi oleh hal-hal yang tidak terlihat. Itulah sebabnya banyak sesepuh menyebut kelahiran pada hari Kliwon sebagai warisan malam wingit, sebuah garis tak kasat mata yang menghubungkan bayi dengan para leluhur yang telah mendahului. Panjenengan mungkin pernah mendengar ucapan para orang tua. Anak lahir Kliwon kuwi dijogo leluhur, ono sing mlebu bareng ambekan kapisane. Artinya sejak napas pertama, ada energi yang ikut masuk. Entah berupa restu, perlindungan, atau jejak dari masa yang sangat lama. Mereka yang lahir Kliwon biasanya membawa ciri khas yang tidak selalu bisa dijelaskan lewat logika. Sejak kecil mereka cenderung pendiam, banyak memperhatikan, dan memiliki tatapan mata yang membuat orang merasa sedang diintip perasaannya. Tatapan itu bukan menakutkan, tetapi dalam, seperti seseorang yang tanpa sadar bisa menembus lapisan yang tidak terlihat oleh orang lain. Di sebuah desa di Gunung Kidul, terdapat sebuah kisah yang sering diceritakan ulang dari generasi ke generasi. Kisah tentang seorang anak bernama Raka, lahir tepat pada Jumat Kliwon, sebuah kombinasi hari yang dianggap memiliki getaran gaib paling kuat dalam kalender Jawa. Sejak berumur 5 tahun, Raka memiliki kebiasaan aneh. Duduk diam di teras rumah menjelang maghrib,
Yesegasan duduk tanpa banyak bergerak, menatap bukit gelap di kejauhan seolah ada sesuatu yang sedang dia tunggu. Suatu sore ibunya menghampiri dan bertanya pelan, "Rak, kuendelok apa tohle?" Raka menoleh sebentar lalu kembali memandang ke arah bukit. Jawabannya singkat namun cukup membuat ibunya merinding. "Ono sing njogo aku nang kono." Luar matanya abang. "Ada yang menjaga aku di sana." Ia tinggi dan matanya merah. Ibunya mencoba menganggap itu hanya imajinasi seorang anak kecil. Lagi pula siapa anak yang tidak punya dunia fantasinya sendiri. Namun semakin Raka tumbuh, semakin sering ia mengucapkan hal-hal yang tidak seharusnya diketahui seorang bocah. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika listrik mendadak padam. Rumah menjadi gelap total, hanya ditemani suara jangkrik dan desis angin. Namun di tengah gelap itu, Raka berdiri dari tidurnya dan berjalan keluar rumah tanpa sedikit pun rasa takut. Ia menatap ke arah jalan depan rumah sambil berkata pelan, tetapi jelas didengar semua orang, "Wisteka, sudah datang." Sesaat setelah itu lampu-lampu menyala kembali. Tetapi keanehan tidak berhenti di sana. Seluruh perabot kayu di ruang tengah meja, kursi, bahkan lemari kecil, bergeser beberapa sentimeter, seperti didorong oleh tangan besar yang tak terlihat. Keluarga Raka gemetar. Mereka akhirnya memanggil seorang sesepuh desa untuk meminta penjelasan. Sang sesepuh hanya memejamkan mata sebentar seakan membaca sesuatu yang tidak kasat mata, kemudian berkata dengan suara pelan namun tegas, "Anak kliwon kuing gawa lawang. Sopo wae sing ngendelok teweke isom lebu. Becikopo ala gumantung atilang garis leluhure." Anak kliwon itu membawa pintu. Siapapun yang melihatnya bisa masuk. Baik atau buruk tergantung hatinya dan garis leluhurnya. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan rasa dingin di tulang belakang. Sejak saat itu, keluarga Raka mulai mengerti bahwa anaknya bukan sekadar anak biasa. Ia membawa sesuatu yang lebih tua dari usianya, lebih dalam dari pemahamannya, dan lebih kuat dari tubuh kecilnya. Sesuatu yang disebut para tetua sebagai warisan malam wingit, warisan yang tidak semua orang siap untuk menanggungnya. Namun itulah takdir mereka yang lahir pada Kliwon, menjadi jembatan antara dua dunia, dijaga sekaligus diawasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan perjalanan mereka biasanya baru dimulai di usia yang sangat dini. Dalam dunia kejawen tubuh manusia bukan sekadar wadah dari daging dan tulang. Ia adalah peta rahasia yang membawa jejak leluhur, garis takdir, dan isyarat alam gaib. Tidak heran jika orang yang lahir pada hari Kliwon sering memiliki tanda-tanda lahir yang berbeda dari kebanyakan orang. Ada yang memiliki garis di telapak tangan membentuk huruf tertentu. Ada yang memiliki tahi lalat di titik-titik energi, dan ada pula yang sejak kecil mengalami mimpi yang sama berulang kali. Seakan ada pesan yang terus mencoba disampaikan. Namun sesepuh sering berkata, "Sing paling kuat duduk tanda ning awak nanging tanda ning hati." Yang paling kuat bukan tanda di tubuh tetapi tanda di hati. Orang Kliwon memiliki sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Kepekaan yang melampaui batas nalar, seolah mereka membawa antena halus yang mampu menangkap perubahan energi dalam sekejap. Ketika berada di sebuah ruangan, mereka bisa langsung merasakan apakah tempat itu aman atau sedang menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Mereka dapat membedakan mana niat baik dan mana niat buruk, bahkan sebelum seseorang berbicara atau menunjukkan sikap. Bagi sebagian orang ini terlihat seperti kemampuan membaca pikiran, padahal sebenarnya itu adalah radar batin di sebuah anugerah yang turun dari malam, kelahiran Kliwon. Di dalam diri mereka, ada ruang sunyi yang terhubung dengan frekuensi alam gaib, membuat mereka peka terhadap tanda-tanda yang hampir tidak disadari orang lain. Dalam catatan Jawa kuno, kemampuan ini disebut panggeraita, yaitu intuisi naluriah yang tidak perlu dipelajari, tidak perlu dilatih, dan tidak semua orang memilikinya. Panggeraita ini ibarat cahaya, kecil di dalam dada yang menyala, kuat saat ada bahaya atau ketika sesuatu dari dunia lain mendekat. Salah satu legenda paling terkenal tentang panggeraita adalah kisah seorang prajurit muda, Majapahit bernama Sangara, yang juga lahir pada hari Kliwon. Tubuh Sangara tidak sebesar prajurit lainnya,
Dan ia bukan yang paling kuat atau paling lincah. Namun ia memiliki satu kemampuan yang membuat banyak panglima menaruh hormat. Ia dapat merasakan serangan sebelum musuh muncul. Dalam sebuah catatan babat lama, tertulis bahwa pada suatu malam ketika pasukan Majapahit beristirahat di tepi hutan, Sangara tiba-tiba bangun dari tidurnya dengan wajah pucat. Ia menghampiri panglimanya dan berkata, "Ana sing nyedaki, paman. Ora katon, nanging atiku kayak dicekel tangan kademen. Ada yang mendekat, paman. Tidak terlihat, tapi hatiku terasa seperti digenggam tangan dingin." Para prajurit langsung bersiaga. Benar saja tidak sampai 5 menit kemudian, pasukan musuh muncul dari balik pepohonan, mencoba melakukan serangan mendadak. Berkat firasat Sangara, pasukan Majapahit berhasil bertahan dan membalikkan keadaan. Cerita seperti ini bukan sekali dua kali muncul dalam babat kuno. Banyak tokoh lahir Kliwon sering digambarkan sebagai penjaga, pelihat, atau orang yang mampu merasakan getaran halus dari perubahan takdir. Lalu bagaimana dengan keturunan Kliwon zaman sekarang? Firasat itu masih ada. Kadang muncul sebagai rasa gelisah tanpa sebab. Kadang muncul lewat mimpi yang terlalu nyata. Kadang muncul lewat suara hati yang tiba-tiba berkata, "Aja tindak saiki. Jangan pergi sekarang." Atau, "Hati-hati karo wong kuwi. Hati-hati dengan orang itu." Tidak jarang, firasat itu menjadi penyelamat. Ada yang batal naik kendaraan tepat sebelum kecelakaan. Ada yang menghindari seseorang yang ternyata punya niat buruk. Ada pula yang mendadak tergerak hatinya membantu orang lain, padahal ia tidak tahu alasan sebenarnya. Namun kepekaan seperti ini juga bisa menjadi beban. Orang Kliwon sering merasa terlalu banyak melihat, terlalu banyak merasakan, terlalu mudah tersentuh oleh energi orang lain. Mereka bisa lelah tanpa melakukan apa-apa, hanya karena berada dekat seseorang yang hatinya kusut atau penuh amarah. Mereka juga lebih mudah merasakan kesedihan mendalam tanpa tahu sebabnya, seolah memikul perasaan orang lain. Tanda-tanda ini bukan kutukan, bukan pula keistimewaan yang harus disombongkan. Ini adalah warisan batin, titipan dari malam Kliwon yang penuh misteri. Dan semakin mereka menyadari siapa diri mereka, semakin nyata pula kekuatan dalam hati itu bekerja. Di balik kesunyian hari Kliwon, tersimpan sebuah kekuatan yang jarang dibahas secara terbuka, aura gaib yang memengaruhi keadaan sekitar. Banyak orang yang lahir di hari Kliwon tidak menyadari bahwa diri mereka memancarkan sesuatu yang membuat orang otomatis menaruh hormat atau bahkan merasa gugup tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba menunduk ketika berhadapan dengan mereka. Ada yang merasa seperti dilihat dari balik tirai. Ada pula yang tanpa alasan jelas, merasa sedang ditimbang oleh mata seorang Kliwon. Aura ini bukan hasil dari sikap atau perilaku. Aura ini lahir bersama mereka. Mengikutinya bagaikan bayangan kedua yang tak tampak. Di dunia kejawen ini disebut pancaran daya gaib. Sebuah energi halus yang mempengaruhi suasana, benda bahkan manusia di sekitar mereka. Sesepuh sering berkata, "Wong Kliwon kuwi digawa cahyo lan pepeteng sekaligus." Orang Kliwon itu membawa cahaya dan kegelapan sekaligus. Maksudnya kekuatan itu bisa menjadi berkah, atau bisa pula membawa bahaya jika tidak dijaga. Kisah Dimas dari Kediri, marah yang menggetarkan ruangan. Di sebuah pesantren tua di Kediri, hiduplah seorang santri muda bernama Dimas. Lahir pada malam Kliwon, ia dikenal sebagai santri yang pendiam, rajin ngaji, dan tidak pernah mencari masalah. Namun suatu hari ia difitnah mencuri barang milik teman sekamarnya. Fitnah itu menyebar cepat di antara para santri, membuat Dimas yang biasanya tenang menjadi dipenuhi rasa sakit hati. Malam itu ketika emosinya memuncak, Dimas duduk sendiri di dalam kamar yang gelap. Napasnya berat, tangannya dingin, dan hatinya penuh gejolak. Beberapa santri lain yang melihat dari kejauhan berkata bahwa udara di sekitar Dimas mendadak berubah menjadi sangat panas. Lalu, crack! Suara retakan terdengar. Kaca jendela kamarnya retak sendiri. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Sebagian santri panik dan berlari keluar, mengira sedang terjadi gempa kecil. Namun tidak ada getaran di tanah. Yang bergerak hanyalah energi yang keluar dari tubuh seorang santri yang sedang menahan amarah. Kiai pesantren pun datang tergesa-gesa. Melihat keadaan itu beliau tidak terkejut.
Ia hanya menatap Dimas dengan pandangan penuh iba, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan namun menggetarkan seluruh ruangan. Kliwon itu bukan untuk gagah-gagahan, Le. Yan hatimu peteng, energimu dari peteng. Yan hatimu padhang, energimu dari berkah. Kliwon itu bukan untuk pamer kekuatan. Jika hatimu gelap, energimu ikut gelap. Jika hatimu terang, energimu bisa menjadi berkah. Kata-kata itu menancap dalam di hati Dimas. Sejak hari itu ia mulai mempelajari cara menjaga emosinya, mengelola pikirannya, dan menenangkan batinnya. Ia belajar bahwa kekuatan bukan selalu tentang apa yang bisa dilakukan, tetapi apa yang berhasil tidak dilakukan. Kekuatan yang tetap aktif meski tanpa perintah. Orang Kliwon lahir dengan apa yang disebut para empu sebagai energi tanpa tombol off. Energi mereka selalu aktif, selalu berjalan, selalu memengaruhi dunia sekitar bahkan ketika mereka diam, bahkan ketika mereka tidak bermaksud apa-apa. Beberapa contoh yang sering terjadi. Ketika seorang Kliwon merasa cemas, ruangan bisa terasa panas atau tidak nyaman. Ketika mereka tenang, suasana menjadi hening dan damai. Ketika mereka marah, benda di sekitar bisa bergerak, hewan menjadi gelisah, bahkan angin terasa berbeda. Ketika mereka sedih, orang-orang di sekitarnya ikut merasa berat tanpa tahu sebabnya. Aura ini bukan kekuatan supranatural yang bisa dipamerkan. Ini adalah getaran batin, sebuah resonansi halus antara tubuh, hati, dan alam semesta. Itulah sebabnya, orang Kliwon harus belajar menguasai diri lebih dalam daripada orang kebanyakan. Mereka bagaikan membawa pedang yang tidak terlihat. Pedang itu bisa melindungi, namun jika tidak dikendalikan, bisa melukai tanpa sengaja. Sesepuh sering memberi nasihat. Calma Kliwon kudu jembaratine. Amarga daya sing digawa ora setitik. Orang Kliwon harus lapang hatinya, sebab kekuatan yang mereka bawa tidak sedikit. Semakin mereka menjaga hati, semakin terang aura mereka. Dan semakin terang aura mereka, semakin banyak kebaikan yang bisa mereka pancarkan ke sekitar. Disinilah ujian terbesar orang Kliwon, mampu mengendalikan kekuatan yang tidak pernah mereka minta tetapi harus mereka jaga sepanjang hidup. Dalam pandangan leluhur Jawa, setiap manusia lahir membawa garis takdirnya masing-masing. Namun bagi mereka yang lahir pada hari Kliwon, garis itu sering dianggap tidak pernah berjalan sendirian. Dan sesuatu yang mengikutinya menjaga, atau sekadar mengawasi dari balik tirai dunia halus. Keberadaan itu tidak selalu berbentuk makhluk menakutkan seperti yang dibayangkan banyak orang. Sebaliknya, ia bisa berupa roh leluhur yang masih memiliki ikatan batin, penunggu tanah kelahiran, atau energi kuno yang tertarik pada cahaya batin sang bayi. Sejak berabad-abad masyarakat Jawa percaya bahwa hari Kliwon adalah waktu ketika gerbang antara alam nyata dan alam gaib sangat tipis. Energi yang lahir pada hari itu menjadi seperti lampu yang bersinar di tengah. Kegelapan cahayanya memanggil, sekaligus melindungi. Itulah mengapa banyak anak lahir Kliwon sering terlihat diikuti sejak kecil. Tidak selalu menyeramkan, tetapi nyata bagi mereka yang perasaannya peka. Salah satu cerita yang sering dibagikan turun-temurun adalah kisah seorang perempuan asal Banyumas bernama Sari. Ia lahir pada malam Jumat Kliwon, dan sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda memiliki teman tak terlihat. Ia sering bermimpi ditemani sosok perempuan berambut panjang memakai kebaya hijau. Sosok itu tidak pernah berbicara, tidak pula menakutkan. Ia hanya menggenggam tangan Sari setiap kali ia merasa takut, seolah ingin mengatakan, "Aku di sini." Orang tuanya mengira itu hanya mimpi anak kecil. Namun mimpi itu datang terus-menerus. Kadang sosok perempuan berambut panjang itu berdiri di sudut kamar. Kadang ia duduk di samping tempat tidur. Kadang hanya bayangannya yang tampak di balik pintu. Namun satu hal yang pasti, sosok itu tidak pernah menunjukkan tanda permusuhan. Justru ia seperti penjaga. Ketika Sari beranjak dewasa, ia mengalami sebuah kejadian yang membuktikan bahwa apa yang ia alami sejak kecil bukan hanya mimpi. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari pasar, ia terlibat kecelakaan motor yang cukup parah. Orang-orang yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa ia seharusnya tidak selamat. Motor terpental jauh dan tubuhnya sempat terangkat ke udara. Namun Sari mengatakan sesuatu yang membuat banyak orang tercengang. Dengan suara gemetar ia berkata,
Anasing narik aku. Cepet banget, kayak tangan halus nggeser awakku sadurunge jedul. Saat ia bercerita matanya berkaca-kaca, ia yakin benar bahwa sesaat sebelum tubuhnya menghantam aspal, ada tangan lembut yang menariknya ke samping, menjauh dari posisi benturan. Keluarganya kemudian membawa Sari menemui seorang sesepuh. Ia menceritakan semua mimpi masa kecilnya, kecelakaan itu dan sosok perempuan berkebaya hijau. Sang sesepuh hanya tersenyum, tenang senyum yang seolah sudah mengetahui semuanya jauh sebelum Sari selesai bercerita. Lalu dengan suara pelan namun penuh makna, sang sesepuh berkata, Wong Kliwon kuwi ora nate dewekan. Anasing nuntun, anasing ngawasi, lan anasing jaga. Kadang keturunanmu dewe, kadang energi leluhur tanahmu, kadang makhluk halus sing senang marang sinaratimu. Sejak saat itu, Sari tidak lagi ketakutan setiap kali merasakan kehadiran sosok-sosok yang tak kasat mata. Ia justru belajar menerima bahwa dalam hidupnya ada pengawas dari alam lain yang menyertainya. Kisah Sari hanyalah satu dari banyak pengalaman orang yang lahir pada hari Kliwon. Mereka tidak hidup sendirian dan seringkali Waiswastan itu bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menjaga. Karena bagi mereka yang lahir pada hari sakral ini, dunia tak terlihat bukanlah ancaman, melainkan bagian dari perjalanan jiwa mereka di dunia. Hidup mereka yang lahir pada hari Kliwon memang tidak pernah berjalan dengan garis lurus. Ada masa ketika segalanya terasa sangat mudah. Rezeki datang tanpa harus dikejar terlalu keras, kesempatan muncul dari arah yang tak disangka, dan hidup seperti mengalir dengan sendirinya. Namun ada pula masa ketika takdir seolah mengering, seperti padang tandus yang tidak tersentuh angin. Semua seret, semua berat, semua terasa jauh dari apa yang pernah mereka impikan. Dua kondisi ekstrem inilah yang membuat perjalanan orang Kliwon sering dianggap sebagai takdir bermata dua. Dalam tradisi Jawa, orang Kliwon diyakini diuji melalui dua pintu utama, pintu kekuatan dan pintu kesabaran. Dua pintu ini tidak bisa dipisahkan, karena keduanya mengasah jiwa Kliwon menjadi matang. Jika mereka mengikuti egonya, biasanya hidup mereka penuh benturan, konflik dengan keluarga, masalah pekerjaan, kegagalan usaha, atau pertengkaran yang muncul dari hal-hal kecil. Ego Kliwon cenderung kuat. Dan jika tidak dijaga, sifat keras kepala mereka bisa membuat rezeki tertutup. Namun jika mereka memilih jalur suara hati, yaitu mengikuti intuisi dan ketenangan batin mereka, maka jalan hidupnya berubah drastis, lebih lapang, lebih damai, dan lebih diberkahi. Ada banyak cerita dalam masyarakat Jawa yang menunjukkan bahwa orang Kliwon sering mencapai puncak keberhasilan bukan di usia muda, melainkan setelah melalui beberapa fase jatuh bangun. Mereka bukan tipe yang langsung sukses. Mereka membutuhkan pengalaman pahit, luka, kehilangan, dan perjalanan panjang sebelum akhirnya menemukan arah yang benar. Namun justru itulah yang membuat mereka berbeda. Saat mereka bangkit, kebangkitannya kokoh, tidak mudah roboh, dan sering menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satu kisah menarik datang dari seorang pedagang sukses di Yogyakarta, seorang pria berusia 50-an yang pernah mengalami kegagalan 3 kali dalam hidupnya. Usahanya pernah gulung tikar, keluarganya pernah terjebak dalam kesulitan ekonomi, dan ia sempat kehilangan semua tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Namun suatu hari, ketika ia bercerita kepada seorang sesepuh tentang semua kegagalannya, ia berkata dengan suara berat, "Kula punika Kliwon pakte, urip kula jatuh bangun, nanging saben kula tiba, mesti wonten tanda, kaya petunjuk alus sing bimbing kula balinang dalan sing leres." Ia bercerita bahwa setiap kali ia berada di titik terendah, selalu ada kejadian kecil yang menjadi tanda. Mimpi yang sangat jelas, firasat kuat, pertemuan dengan seseorang yang memberi nasihat tanpa sengaja, atau peluang kecil yang tiba-tiba muncul. Seolah ada kekuatan gaib yang tidak membiarkannya menyerah. Seolah semesta tahu kapan ia sudah cukup menderita, lalu membukakan pintu rezeki sedikit demi sedikit sampai ia mampu berdiri kembali. Keadaan inilah yang membuat orang-orang tua di Jawa sering berkata bahwa Kliwon memang tidak pernah sendirian. Ada sesuatu yang menjaga mereka, ada yang mengarahkan mereka, dan ada pula yang menguji mereka. Bukan untuk menjatuhkan,
tetapi untuk menguatkan jiwanya agar mampu menanggung takdir besar di masa depan. Pada akhirnya, apakah Kliwon merupakan berkah atau kutuan itu tergantung pada bagaimana mereka menjalani hidupnya. Karena takdir mereka memang tajam seperti dua mata pisau. Satu sisi memberikan kekuatan luar biasa, dan sisi lainnya memberikan cobaan yang tidak main-main. Namun jika keduanya dapat mereka lewati, orang Kliwon bisa menjadi pribadi yang sangat kuat, bijaksana, dan sulit digoyahkan oleh badai hidup apapun. Semoga panjenengan yang lahir ing dinten, Kliwon tansah winengku ing pangayumaning Gusti. Mugi saben langkah panjenengan dipun terangaken, saben niat dipun resiki lan saben beban dipun ringankan. Mugi energi bawaan panjenengan sing asring katon kuat lan wingit. Menika boten dados panggulang jiwa, nanging dados berkah sing ngangkat derajat panjenengan lan kulawarga. Kelahiran panjenengan dudu kebetulan. Weton Kliwon ora mung tanggal lahir, nanging tandha takdir. Tanda yen panjenengan diparingi kekuatan luwih akeh tinimbang wong lumrah. Mugi kekuatan menika saged panjenengan jaga kanthi ati bening, pikiran sing landhep lan langkah sing tansah eling marang sing maha kuasa. Kulandonga semoga sedaya rasa was-was, keruwetan, lan energi negatif, sing kadang nempel marang tiang Kliwon dipun, sing kira-kena adoh-adoh, digantos berkah rezeki, ketenangan batin lan kejernihan ati. Mugi panjenengan tansah dipun paringi pangrungu batin sing jelas, supaya saged mangertosi, endi dalan sing kudu dipun pilih lan endi, sing kedah dipun tinggal. Lan menawi panjenengan kerasa yen isi video punika, cocok kalian energi panjenengan. Menawi panjenengan kerasa yen saben ukara, ingkene kaya nyentuh dalem ati. Panjenengan, mangga tinggal komentar. Aku Kliwon lan aku siap dados versi paling sae saka diriku. Saged dados tulisan sederhana, nanging punika minangka wujud tekad lan pambuka jalan anyar tumrap panjenengan. Sakderenge pamit aja lali. Like, subscribe lan bagikna video iki supaya luwih kata sedulur Kliwon ing nyawi kono sing paham jati dirinya, ngerteni kekuatane lan bisa mlebu dalan sing luwih terang. Damai kanggo atimu, terang kanggo saben langkahmu. Mugi Gusti tansah ngelindungi panjenengan. Sampai bertemu di narasi berikutnya.